Presiden Joko Widodo memantau vaksinasi di Lampung. Seorang nenek tewas akibat mempertahankan barang dari kawanan jambret. Tabik pun. Selamat pagi pemirsa Yus di Bandar Lampung dan sekitarnya. Seperti biasa, kami akan mengawali pagi Anda dengan berbagai liputan menarik dari berbagai daerah di Lampung. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung. Presiden memantau vaksinasi di sejumlah lokasi. Kementerian Kesehatan diminta menambah stok vaksinasi di Lampung. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menambah pasokan vaksin ke Lampung. Presiden mendorong agar vaksinasi di provinsi ini dipercepat. Presiden meninjau program vaksinasi COVID-19 bagi para tenaga pendidik dan pelajar yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kegiatan vaksinasi serupa juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah lainnya. Saat berdialog dengan perwakilan Puskesmas Satelit Bandar Lampung, Presiden menanyakan kendala stok vaksin. Kementerian Kesehatan diminta menambah stok vaksin untuk Lampung. Vaksinnya cukup enggak? Lancar enggak? Ya, kadang-kadang agak kurang dikit, Pak. Oke, nanti saya perintahkan ke Menkes untuk vaksinnya untuk Provinsi Lampung diperbanyak. Ya, terima kasih. Lampung. Kepala negara berharap agar program vaksinasi di Lampung dapat terus dilakukan, sehingga laju penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Selain itu, RSUD Ahmad Yani Metro diminta untuk menambah jumlah vaksin menjadi 1.000 per hari. Semuanya dikerjakan secara bersama. Kenapa tiap hari enggak 1.000? Kenapa hanya 100? Siap Pak, ya. Insya Allah Pak, nanti di tingkat kemarin mendapatkan informasinya ditugaskan sejumlah 100 orang Pak. Gitu. Vaksinnya siap, cukup. Pak, insya Allah besok. Vaksinnya cukup. Alhamdulillah banyak Pak tersedia. Cukup. Banyak. Kalau banyak cukup, segera dihabiskan saja. Kalau banyak segera habiskan. Minta lagi, dihabiskan segera. Ya. Dalam peninjauan vaksinasi, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Mengajak teman-teman, tetangga kita, saudara-saudara. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Pelaksanaan vaksinasi diikuti 1.000 orang dari masyarakat dan pelaku UMKM dari berbagai daerah kota Provinsi Lampung. Vaksinasi yang dihadiri Presiden ini terbatas, hanya undangan dan peserta vaksin yang bisa menghadiri pelaksanaan vaksinasi tersebut. Kedatangan orang nomor 1 ini mendapat pengawalan ketat dari petugas. Sejumlah aparat kepolisian berpakaian lengkap dan sipil menjaga ketat area vaksinasi. Peserta harus menjalani tes swab terlebih dahulu sebelum kedatangan Presiden. Sentra vaksinasi Poltekkes rencananya melayani sekitar 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum, pekerja, dan UMKM. Layanan vaksinasi di Poltekkes seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat, dengan kisaran perharinya 500 sampai 750 dosis vaksin Sinovac. Hari ini sentra vaksinasi Poltekkes yang punya milik Lampung Selatan ini rencananya melayani sekitar 1.000 masyarakat ya, sudah mulai dari pagi, dan alhamdulillah di sela-sela kunjungan Bapak Presiden beliau berkenan meninjau di sini. Ya, ini layanan ini akan terus mungkin sampai sore insya Allah. Peserta vaksinasi kaget saat mengetahui kedatangan Presiden Joko Widodo. Mereka senang dapat melihat Presiden secara langsung.
Abangnya sebelumnya sudah datang dari pagi pukul 9 sudah di sini. Ya artinya melihat presiden ke sini gimana Bang perasaan? Ya seneng aja, kaget gitu kan. Biasanya lihat di TV, di sosial media, tiba-tiba udah ngeliat langsung, ada kaget sedikit, juga senang gitu. Setelah meninjau vaksinasi di Poltes Tanka, Presiden menuju SMA Negeri 2 Bandar Lampung meninjau vaksinasi anak sekolah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lain, Provinsi Lampung menjadi wilayah dengan tingkat vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua paling rendah di Indonesia. Merujuk pada data yang dilaporkan pemerintah di situs vaksin.kemenkes.go.id per 1 September pukul 18.00 WIB, vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Lampung baru mencapai 13,12% atau 871.850 jiwa. Sementara vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Lampung baru mencapai 7,99% atau 531.085 jiwa. Jumlah ini begitu timpang jika dibanding dengan jumlah vaksinasi dosis pertama di DKI Jakarta yang telah mencapai 118,82% atau 9.975.344 jiwa dan 71,44% vaksinasi dosis kedua atau 5.997.485 jiwa. Tidak hanya di DKI Jakarta, prosentase vaksinasi di Lampung juga timpang dengan provinsi lain di Sumatera. Tingkat vaksinasi dosis pertama di Kepulauan Riau telah mencapai 77,54% atau 1.225.896 penduduk. Sementara vaksinasi dosis kedua telah mencapai 33,18% atau 524.554 penduduk. Sementara itu, untuk mencapai target vaksinasi, Pemprov Lampung membutuhkan 6,6 juta dosis vaksin. Namun suplai dari pemerintah pusat masih sedikit. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang seorang nenek tewas akibat mempertahankan barang dari kawanan jambret. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Seorang nenek di Bandar Lampung tewas setelah terjatuh dari sepeda motor di kawasan Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Korban terjatuh saat berusaha mempertahankan barang miliknya saat dirampas kawanan jambret. Korban Susiwati, 73 tahun, warga Sukarame, Bandar Lampung ini menjadi korban percobaan jambret di Jalan Pangeran Antasari di bawah flyover Pasar Tugu. Dalam rekaman CCTV, warga yang mengetahui peristiwa ini sempat berupaya membantu korban yang sudah tergeletak dan mengeluarkan banyak darah di bagian kepala. Sementara pengemudi ojek yang korban tumpangi ketika kabur meninggalkan korban di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa ini bermula saat korban dibonceng ojek langganannya dengan sepeda motor. Korban dijambret kawanan pelaku yang juga melintasi di lokasi kejadian hingga korban terjatuh dan mengalami pendarahan berat pada bagian kepala. Korban yang mengalami pendarahan berat ini tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia meski sempat dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Di sini di TKP sudah ramai. Kalau untuk korban sendiri, Pak? Korban sendiri ya pecah kepalanya, berdarah. Berapa, Pak? Kurang tahu. Ada cuma satu orang untuk korban? Korbannya satu orang. Ibu-ibu umur sekitar 60-an lah. 60-an. Itu memakai motor apa di jalan, Pak? Dia naik ojek.
Naik ojek online? Iya. Bukan online nggak tahu ya, ojek kayak gitu nggak tahu. Naik ojek. Kalau dari arah Sukarame ke pasar? Dari arah Sinar. Daerah Sinar. Ke Pasar Tugu, mau ke Pasar Tugu. Mau Pasar Tugu. Jadi langsung geletak di sini, Pak? Geletak. Tapi memang ini banyak kejadian Pak di sini. Sering habis subuh, sering. Makanya ini perlu lampu lagi nih, penerangan. Semua ini sampai itu harus penerangan. Nanti kejadian bukan sekali ini aja, Pak? Bukan kali ini, sering. Setelah digotong di sini, ojek yang ditumpangi itu pergi. Oh, berarti dia naik ojek. Ya. Ibu itu di pinggir jatuh, di pinggir sini ojeknya pergi. Bisa jadi kan lantas jatuh kalau itu. Iya, tapi tasnya ditarik orang. Katanya. Iya, enggak, memang ini warung ini lihat tasnya itu ditarik orang, tasnya nggak keambil, orangnya yang jatuh. Kasus ini ditangani penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Hingga saat ini polisi masih memburu kawanan jambret yang beraksi di sekitaran flyover Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Sementara korban disemayamkan pihak keluarga di Rumah Duka Dharma Bakti, Teluk Betung Selatan. Tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk menangkap pelaku. Sementara itu tidak ada harta benda milik almarhum Susiwati yang hilang dalam tragedi ini. Jasad korban telah disemayamkan pihak keluarga di Rumah Duka Dharma Bakti di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Jalan terkena kepalanya gitu loh. Akhirnya luka dari darah mengalir dari telinga, juga dari mulut juga keluar juga, muntah darah juga. Kemudian dari situ masih menunggu tuh entah apa yang terjadi hingga akhirnya 40 menit atau sampai 1 jam baru dibawa ke rumah sakit gitu loh. Jadi selama waktu itu tergeletak di jalan. Itu yang terjadi sih sebenarnya. Kemudian informasi dia meninggal jam berapa, Bang? Sorry? Meninggal jam berapa dia? Meninggal jam 11 siang tadi. Jadi nggak tertolong lagi. Untuk ada barang yang hilang nggak? Nah, barang yang hilang, tidak ada barang yang hilang. Kemungkinan besar kayaknya gagal ya jambretnya ya. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan video CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi serta melakukan pengajaran terhadap kawanan pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Setelah sempat tertunda pembayarannya, akhirnya pemerintah kota mencairkan gaji ke-13 untuk ASN dan juga tenaga medis. Pembayaran gaji ke-13 dan insentif tenaga kesehatan terlambat karena pendapatan asli daerah terdampak pandemi COVID-19. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pihaknya telah mencairkan gaji ke-13 ASN Bandar Lampung untuk 8.000 ASN. Anggaran yang digelontorkan untuk gaji ke-13 sebesar 40 miliar rupiah dan untuk insentif tenaga kesehatan sebesar 7 miliar dan insentif untuk dinas kesehatan 4 miliar rupiah. Pembayaran gaji ke-13 ASN tertunda karena dampak pandemi yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pemkot perlu mengumpulkan dahulu untuk pencairannya. Pemerintah Kota Bandar Lampung, PNS yang ada di Kota Bandar Lampung, uangnya 40 miliar. Jadi bisa dicek untuk teman-teman ASN. Hari ini sudah kita bayarkan untuk gaji 13. Kendalanya apa sih, Bun? Untuk pembayarannya? Kendalanya karena kan sekarang COVID-19, PAD kita kan agak menurun. Nanti insya Allah saya doakan kalau COVID-19 hilang, insya Allah PAD naik dan semua akan lancar semua. Diharapkan pencairan gaji ke-13 dan insentif tenaga kesehatan bisa memberi tambahan semangat kepada pegawai dalam menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. Dan kemudian juga mengucapkan banyak terima kasih.
Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah kecewa kepada Kepala Dinas Kesehatan Dr. Otnil Sri Widiatmoko. Kepala Dinas Kesehatan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat dengan agenda membahas anggaran di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Kalau membawa fotokopi dulu, begitu juga dari dinas. Dewan kecewa kepada Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah karena tidak hadir untuk membahas anggaran. Pembahasan anggaran sangat penting dan tidak boleh diwakilkan. Dewan ingin memastikan laporan anggaran yang sudah digunakan dan belum di masa pandemi COVID-19. Waktu itu Dinas Kesehatan diundang alasannya kena COVID semua. Ini ada alasan lagi, kebetulan memang Zoom dengan Presiden. Kami sudah mengalah lagi, kami tunggu lagi. Ternyata mewakili. Kan itu udah sangat jelas di suratnya. Tidak boleh mewakili. Kita nggak usah mikirin. Hearing dipimpin Sekretaris Komisi 4 Rashid Effendi. Sementara dari Rumah Sakit Demang dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit Taufik Joni Prastio. Dari Dinas Kesehatan diwakili Sekretaris Damayanti. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang budidaya kakao dan pinang di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Petani di Pekon Sukamulya, Lampung Barat berhasil membudidayakan tanaman kakao. Budidaya melakukan sistem tumpang sari dengan pinang. Tumpang sari kakao dengan pinang ini juga menjadi solusi di tengah rendahnya harga kopi. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebanyak 373 kepala keluarga yang tinggal di Pekon Sukamulya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Mayoritas warga setempat masih mengandalkan kopi sebagai lumbung penghasilan tiap tahunnya. Namun seiring murahnya harga kopi, warga mulai bangkit dengan menanam kakao dan pinang sebagai penunjang perekonomian. Salah satunya, petani yang berhasil menanam kakao adalah Suwanto. Pria ini menanam kakao dan pinang di lahan seluas setengah hektar. Tiap minggunya dia bisa memanen sebanyak 50 kg buah kakao dari 100 batang pohon. Sekitaran setengah hektaran ini. Isinya apa aja tanamannya? Ya isinya pinang, durian, pokat, coklat. Iya. Kalau untuk coklat kita sendiri nih, Ya. ada berapa batang kira-kira? Sekitaran 100 batangan ada ini. Hasilnya berapa banyak? Ya paling ini kan mingguan, paling mingguan. seminggunya itu dapat kadang setengah pikul. 50 kilo? Iya, setengah kintal. Per minggu? Iya, per minggu. Itu dalam kondisi basah atau kering? Kering. Udah kering? Iya. Harga jualnya ini berapa? Nah, sekarang ini ya kadang turun naik dia. Kadang 18.000, kadang 20. Tak hanya kakao, menanam pohon pinang pun saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat Sukamulya. Pinang menjadi primadona tumpang sari tanaman lainnya karena keberadaannya yang tidak memakan tempat. Dalam sebulan dapat memanen 40 kg biji pinang basah. Harga jual buah pinang pun sekarang cukup tinggi. Untuk biji pinang basah, Wanto mengatakan saat ini harganya dibanderol Rp11.000 per kilo. Sedangkan biji pinang kering
dihargai Rp15.000 per kilo. Untuk pinang sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Berapa banyak hasilnya kalau dari kebun kita Ya ini? kalau pinang ini karena kan ini buahnya belum begitu banyak. Ya jadi paling 1 bulan itu kalau basahnya dapat 3 karung. Sekitar 40-an lah. 40 kilo. Ya, 40 kilo. Itu basah. Basah. Iya. Jualnya juga dalam kondisi basah atau? Ya kadang basah, kadang kering. Kalau basah harganya? Kalau basah itu harganya sekarang 11.000. 11.000. Iya, kalau kering bisa 15.000. Pokon Sukamulya memiliki 390 hektar luas lahan yang ditanami kopi dan 120 hektar diantaranya ditanami tumpang sari berupa kakao, pinang, alpukat, dan pepaya untuk menambah pemasukan para petani. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.